Halo semuanya, perkenalkan saya Kalinipar dengan NIM G00230089 dari SGD A1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang sudah saya dapatkan dari praktikum anatomi di blok terakhir, yaitu blok 2.3 dengan nama bloknya sistem neuroendokrin. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa bagian aja. Jadi yang pertama ini ada area Brodmann. Nah, kenapa sih kita tahu area Brodmann? Kenapa sih area Brodmann ini penting? Dan area Brodmann itu apa? Jadi area Brodmann ini adalah hmm, area-area yang di otak kita. Jadi sebenarnya otak kita itu ngatur banyak hal, di mana setiap bagiannya itu mengatur setiap fungsinya sendiri. Jadi area Brodmann itu kayak ngasih tahu, oh daerah ini tuh ngatur tentang A gitu. Terus daerah B itu ngatur tentang untuk keperluan yang B gitu. Ini kita langsung aja. Nah, jadi setiap angka ini ngasih tahu itu area Brodmann yang keberapa. Contoh, yang ini area Brodmann 312, terus ini area Brodmann 4, terus ini area Brodmann 5. Nah, setiap area Brodmann-nya itu mengatur fungsinya tersendiri. Contoh, area Brodmann 312 itu area Brodmann yang mengatur tentang sensorik primer. Jadi di sini itu mengatur tentang sensorik yang primer. Nah, area sensorik primer ini buat apa? Untuk mengenali sumber, lalu kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Jadi intinya kita bisa ngerasain tekan, kita bisa ngerasain suhu yang dingin, suhu yang panas, lalu kita bisa ngerasain rasa nyeri ketika dicubit. Nah, itu karena area sensorik primer atau area Brodmann yang 312 ini. Lanjut, ada di sini ada area Brodmann yang 4, yaitu area motorik primer. Yang mana? Yang ini. Jadi yang nomor 4 ini, area Brodmann nomor 4 ini adalah eh, area motorik yang primer, yaitu mengontrol tentang gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Kalau lesi di sini, lesi di area Brodmann yang keempat, bakal terjadi paresis. eh kan di sini ngontrol gerakan volunteer wajah. Jadi kalau kita ngomong atau kita senyum gitu, kita marah, nah area motorik primer ini yang mengatur itu gitu. Terus yang area Brodmann 6, mana? Ini. Area motorik, area Brodmann 6 ini mengatur tentang motorik sekunder. Kalau yang tadi primer, yang ini sekunder. Nah, jadi sekunder ini lebih ke memperhalus gerakan yang ada gitu. Kan di sini juga mengendalikan gerakan volunteer gitu. Intinya lebih ke memperhalus gerakan yang dilakukan. Lanjut, area 43. Area 43 ini di mana kok nggak ada? Saya nggak lengkap gambarnya, sorry. Nah, area 43 ini intinya untuk gustatorik. Gustatorik itu pengecapan. Jadi, kita bisa ngerasain makanan rasanya asin, manis, itu karena area Brodmann yang 43. Terus ada area 44 sama 45, yang ini. 4445 ini disebut juga sebagai area Broca. Dan di sini tuh ngatur tentang bicara motorik. Jadi, mengontrol aspek bicara motorik. Nah, kalau lesi di sini, ketika kita berbicara dengan orang lain, orang itu ngasih tahu ke kita sesuatu, kita tuh ngerti, tapi kita nggak bisa balas. Nah, itu tuh ada masalah di area Brodmann yang 44 sama 45. Lalu kebalikannya, 39, 40 sama 22. Nah, 39, 40 sama 22. Nah, di sini. Itu disebut sebagai area Wernicke. Nah, kalau di sini tuh untuk ngatur pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, kalau lesi di sini, kita kita ketika kita berbicara dengan orang lain, kita tuh bisa ngomong, tapi kita nggak paham apa yang orang lain omongkan atau kita pun nggak tahu apa yang kita bicarakan. Jadi istilahnya kayak ngelantur gitu.
Terus area Brakman 1 sama 42 ini. 1 sama 42 itu area auditory primer. Auditory berarti pendengaran. Berarti kemampuan untuk menerima rangsang berupa suara. Gitu. Berarti kalau lesi, bakal terjadi penurunan dalam pendengaran. Terus yang 22, nah di sini. 22 itu auditory yang sekunder. Berarti lebih ke memperhalus apa yang kita dengar atau lebih ke memproses lebih lanjut apa yang kita dengar. Nih, area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Menginterpretasi apa yang kita dengarkan gitu. Bila lesi disebut afasia ventrika atau afasia sensorik atau afasia reseptor. Terus nomor 17, area Brakman 17 di daerah hospital ya. 17 ini area visual primer. Berarti kalau visual berarti penglihatan gitu kan. Berarti kemampuan untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Nah, kalau lesi muncul hemianopsia homonim kolateral. Jadi kita bisa lihat dengan baik, yaitu karena area Brakman yang 17. Terus area Brakman yang 18 sama 19 itu area visual sekunder, lebih ke memperhalus apa yang kita lihat gitu. Persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Kalau lesi muncul buta warna atau agnosia visual. Berarti lebih ke membantu mempersepsikan apa yang kita lihat lebih detail. Warnanya apa, gerakannya kemana, gerak objeknya seperti apa. Nah ini diatur sama area Brakman yang 18 sama 19 di daerah occipital dari otak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya masuk ke tractus pyramidalis. Jadi sebenarnya ada dua, tractus pyramidalis sama extrapyramidalis. Tapi yang lebih utama itu yang pyramidalis. Extrapyramidalis itu lebih ke penunjang gitu. Nanti saya akan jelaskan. Kita masuk dulu ke tractus pyramidalis. Tapi sebelumnya apa itu tractus pyramidalis? Nah, tractus pyramidalis, tractus itu jalan atau jalur. Pyramidalis berarti dari korteks ke medula spinalis gitu. Jadi ada jalur dari korteks ke medula spinalis. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai informasi umumnya dulu, terus nanti ada skemanya. Nah, jadi di rest area dari motorik primer dan sekunder, itu area 4 dan 6 Brodmann. Berarti kalau motorik berarti dia turun ke bawah. Berarti untuk, berarti descendant, berarti untuk motorik gitu. Yang berjalan menuju medula spinalis. Ini medula spinalis. Menyilang kolateral di bawah medula oblongata yang disebut decussatio pyramidum. Nih, ini. Jadi ketika kan ini turun nih, turun. Terus ketika sampai di decussatio pyramidum, itu mengalami penyilangan. Mereka jadi bersilang. Tuh, di sini. Nah, tapi yang menyilang itu nggak semua. Yang menyilang itu cuma si eh fasikul apa eh yang lateral aja, lateral cerebrospinal fasciculus. Kalau yang anterior itu tetap lurus ke bawah. Hmm. Jadi sisanya yang tidak menghilang terdapat pada eh funiculus anterior sebagai tractus corticospinalis anterior. Nah, yang menghilang tadi kan terdapat di lateral cerebrospinal funiculus. Nah, itu nanti jadi tractus corticospinalis yang lateral. Tapi kalau yang tidak menyilang, yang terus lurus nih, ini kan nggak menyilang ya. Yang nggak menyilang itu terdapat di funiculus anterior dan bakal menjadi tractus corticospinalis yang anterior. Lalu masuk ke medulla spinalis. Nah, berasal dari sel Barts yang jalan descendant, descendant berarti turun, dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Lanjut. Nah, ini ada skemanya, skema dari tractus pyramidalis. Jadi dari cortex cerebri, nanti ke crus posterior capsula interna, lalu menuju ke bagian tengah mesena
mesencephalon, lalu turun ke bawah lagi ke tengah pons, lalu melalui bagian ventral dari medula oblongata bakal terjadi dua hal, yang menyilang sama yang nggak menyilang. Yang menyilang itu bakal menyilang di decussatio pyramidalis menjadi tractus corticospinalis yang lateral. Kalau yang tidak menyilang, itu bakal menjadi tractus corticospinalis yang anterior. Nah, kedua traktus ini akan berlanjut ke cornu anterior dari medula spinalis. Itu. Lanjut ke traktus extrapyramidalis. Ini lebih ke penunjang gitu. Nih, menunjang kerja traktus piramidalis. Pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Berarti ini juga ngatur tentang gerakan motorik ya, dan arahnya nanti ke bawah sebagai penunjang dari kerja traktus piramidalis. Nah, terdiri dari apa aja? Ada terdiri dari traktus vestibulospinalis. Yang ini, vestibulospinal tract. Masih untuk keseimbangan dan tons otot. Terus ada traktus reticulospinalis ventrolateral. Yang ini ventrolateral. Kedua. Eh, ya, itu dari pons. Terus traktus reticulospinalis lateralis dari medula oblongata. Jadi nanti tergantung. Kalau ventrolateral itu dari pons, kalau lateralis itu dari medula oblongata. Lalu ada traktus tectospinalis yang ini turun ke bawah dari mesencephalon menuju medula spinalis. Nah, traktus ekstrapiramidalis ini pada bayi itu belum sempurna. Jadi biasanya kalau bayi kan kalau megang barang, misalnya ini eh, nggak bisa terlalu kuat megangnya, kayak masih lemah gitu. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang encephalon. Encephalon itu kan otak, dan otak itu ada banyak bagian. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Jadi, hmm, encephalon ini terdiri dari ada otak besar ya, dan otak besar ini akan terbagi menjadi beberapa lobus. Ada lobus frontalis, terus ada lobus temporalis, terus ada lobus parietalis, dan lobus occipitalis. Ini di sini. Lalu di sini ada pons juga, terus ada medula oblongata sama cerebellum. Terus ada di encephalon terdiri atas hipotalamus sama talamus. Nanti ada epitalamus di sini. Terus kita lanjut aja. Nah, bagian terluar dari cerebellum ini ada lipatan-lipatan kan. Terus ada yang eh, kayak naik gitu. Nah, itu yang naik itu virus. Terus yang kayak nurun gitu itu namanya sulcus atau viscera. Nah, ini kan gyrus bagian menonjol, kalau viscera sama sulcus atau sulcus itu bagian cekungan. Nanti dibagi jadi beberapa lobus oleh beberapa sulcus atau sulci ya yang besar gitu. Lanjut, jadi pertama ada sulcus centralis. Sulcus centralis itu ini di antara gyrus precentralis sama postcentralis untuk memisahkan lobus frontalis dan parietal. Jadi ini kan ada sulcus precentralis sama sulcus postcentralis. Yang saya itu sulcus centralis. Terus ada sulcus lateralis. Sulcus lateralis itu disebut juga sebagai silpi, fissura silpi. Itu untuk misahin antara lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Yang mana ya? Oh ini. Lanjut. Terus ada sulcus parieto-occipitalis. Nah, itu tuh untuk memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Hmm, hmm, nice.
Terus ada sulcus calcarina berada di fasis medial hemisferium cerebri, terus berawal dari bawah ujung posterior corpus callosum sampai polus occipitalis. Di sini ada banyak cortex visual primum seperti di sini di bagian lobus occipital. Lanjut ada gyrus praecentralis, ada gyrus frontalis superior, terus gyrus frontalis yang medius sama gyrus frontalis yang inferior. Itu yang ini. Lanjut ada gyrus posentralis terletak di antara sulcus centralis dan sulcus posentralis. Terus ada gyrus parietalis yang superior sama gyrus parietalis inferior. Nah, gyrus parietalis yang superior sama yang inferior itu dipisahin sama sulcus intraparietalis. Ini. Lanjut, ada gyrus temporalis superior, gyrus temporalis yang medius, sama gyrus temporalis yang inferior. Sini. Terus ada gyrus occipitalis superior sama inferior. Nah, gyrus occipitalis superior sama inferior ini akan dipisahkan sama sulcus occipitalis lateralis. Lanjut. Hmm, berada di facies medialis hemisferium cerebri yang mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Itu yang di sini. Jadi ada gyrus singuli, gyrus parahipokampalis, area subkalosis, sama formasio hipokampi. Ini yang bagian limbik ya. Terus lanjut, berada di dasar sulcus lateralis cerebri sylvie, ada gyrus longus insulae, gyrus brevis insulae, sulcus centralis insulae, memisahkan gyrus longus dan brevis insulae. Terus ada sulcus circularis insulae mengelilingi gyrus insulae. Terus ada lemur insulae. Oke, lanjut. Eh, Nah, ini kita masuk ke vaskularisasi dari ensefalon. Jadi, ensefalon itu masuk ke darahnya dari dua fase pembuluh darah. Ada arteri vertebralis sama arteri carotis interna yang saling berhubungan pada kavitas kranii untuk membentuk circulus arteriosus cerebri. Jadi, mm, arteri vertebralis ini akan membentuk arteri basilaris. Terus nanti arteri carotis interna ini bakal masuk jadi arteri cerebri anterior sama media. Untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan di bagian kesendirinya nanti. Jadi intinya circulus arteriosus cerebri ini terbentuk karena apa eh, hubungan yang terbentuk antara arteri vertebralis dan arteri carotis interna. Gitu. Ini arteriosus apa? Salah. Circulus arteriosus cerebri. Jadi ini lebih besarnya ini arteri basilaris. Terus nanti ini ada arteri cerebri posterior. Kalau ini ada arteri cerebri anterior dibungkus sama arteri komunikasi yang anterior. Terus ini kan ada arteri cerebri yang media. Arteri cerebri media sama arteri cerebri yang posterior itu dihubungkan sama arteri komunikasi yang posterior. Lanjut. Nah, kalau vena itu dimulai di dalam sebagai jaringan saluran-saluran vena kecil, nanti mengarah ke vena cerebri yang lebih besar. Lalu vena cerebri dan vena yang mengalirkan darah trunkus encephalii. Terus nanti bermuara di sinus duramatris di sini. Nah, sinus duramatris itu ruang-ruang berlapis endotelium di antara lamina eksterna dan lamina interna dari dromater yang nanti mengarah ke vena jugularis yang interna gitu. Yang juga bermuara pada sinus duramatris itu ada vena diploica yang berjalan di antara tabula interna dan tabula eksterna tulang kompakta pada atap kavitas kranii dan vena emisaria yang lewat dari sisi luar kavitas kranii ke dalam matris. Oke, kita lanjut ke ini dulu. eh Embriologinya, lupa tadi. Oke, kita lanjut
ke yang embriologi. Jadi eh, awalnya pada minggu ketiga kalau nggak salah, itu nanti terbagi jadi tiga. Ada proencephalon, terus ada mesencephalon, sama roencephalon. Nanti seiring perkembangan, minggu keberapa gitu, eh proencephalon ini akan berkembang menjadi dua, telencephalon sama diencephalon. Kalau mesencephalon tetap mesencephalon, tetap di midbrain bagian tengah. Terus romencephalon ini terbagi dua lagi, berkembang jadi dua. Ada encephalon sama myelencephalon. Nah, telencephalon ini hmm, ketika sudah dewasa ya, bagian dindingnya itu akan menjadi cerebral hemisphere. Terus nanti kalau bagian ruangannya, kavitasnya di bagian dalam itu bakal jadi ventriculus yang lateral. Kalau diencephalon ini akan berkembang menjadi thalamus di bagian dindingnya. Lalu kalau kavitasnya itu bakal menjadi eh, ventrik, eh, ventriculus yang tertius. Ya, kalau yang lateral ini yang satu sama dua. Kan ada dua ya, kanan sama kiri. Kalau yang tertius itu cuma satu, terus yang mesencephalon ini akan berkembang menjadi midbrain. Kalau kavitasnya itu bakal menjadi aqueductus. Terus mesencephalon ini akan berkembang, bagian dindingnya akan menjadi pons dan cerebellum. Kalau kavitasnya ini akan menjadi upper part of first ventricle, berarti ventriculus yang apa istilahnya yang keempat, pokoknya yang keempat, tapi bagian atasnya aja. Terus kalau encephalon ini akan menjadi bagian dindingnya ini akan menjadi medula, tapi kalau kavitasnya ini akan menjadi bagian bawah dari ventriculus yang first ventricle, ya, bagian bawah dari first ventricle. Lanjut. Nanti yang kuning ini bakal jadi spinal cord. Oke, lanjut. Eh, Hmm. Hmm. Nah, kita masuk ke medula spinalis. Jadi ada struktur eksterna, interna, sama plexusnya. Nah, kalau struktur eksterna itu ada viscera mediana anterior. Ini, ini, yang agak masuk itu viscera mediana anterior. Terus yang di belakang itu ada sulcus mediana posterior. Jadi bukan viscera. Terus ada sulcus anterolaterales. Nah, sulcus anterolaterales berarti di depan. Kita sini. Itu tempat nih. Jadi itu tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix yang motorik. Terus kalau yang sulcus posterolaterales itu tempat keluarnya radix posterior atau radix yang afferent atau radix yang sensorik. Terus yang kedua itu ada struktur internal dari medula spinalis. Ada jadi kan ada substansia grisia sama alba. Kalau cerebrum sama cerebellum itu kan grisia dulu baru alba. Tapi kalau medula spinalis itu kebalik. Jadi alba dulu baru grisia. Jadi di sini yang alba, nah itu warnanya putih karena isinya itu serabut saraf atau akson yang bermielin gitu. Nah, substansi alba ini akan terbagi jadi tiga bagian, yang anterior, lateral, sama posterior. Anterior, lateral, posterior. Terus ada substansia grisia, warnanya abu-abu karena didominasi sama badan sel, jadi banyak badan selnya. Lalu di tengahnya itu ada kanalis centralis ini, nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Oke, lanjut. Nah, ini ada plexus. Jadi plexus itu ada banyak jenisnya ya. Jadi ada plexus cervicalis, brachialis, sama lumbosacralis. Eh, kalau plexus cervicalis itu dibentuk sama ramus primaris ventralis nervi cervicalis 1 sampai 5, nervi spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 5. Terus ada plexus brachialis. Jadi plexus brachialis ini dibentuk sama nervi cervicalis 5, 6, 7, 8, at nervi kal in 1. Di nervi cervicalis yang 5, 6, 7, 8 di sini. Terus ada plexus lumbosacralis, itu plexus lumbalis
Ada jadi plexus lumbosacralis itu ada tiga. Ada plexus lumbalis, sacralis, sama coccygeus. Yang lumbalis itu terdiri atas nervi lumbalis 1 sampai 5, nervi lumbalis 1 sampai 5. Terus ada plexus sacralis itu dari nervi sacralis 1 sampai 5 juga. Terus ada plexus coccygeus itu nervi sacralis 4 sampai 5, at nervus coccygeus yang ini. Yang hijau itu nervi cervicalis, yang biru itu nervi thoracici, yang ungu itu nervi lumbalis. Oh, ini berarti yang plexus lumbalis itu di sini. Kalau yang sacralis itu di sini. Kalau coccygeus itu di sini. Yang orang itu baru nervi sacralis sama coccygeus. Oke. Kita masuk ke nervus cranialis. Nah, nervus cranialis kan ada banyak, ada 12 ya. Kita mulai satu persatu. Nervus 1 itu kan nervus olfactorius. Berarti yang penciuman. Terus nervus 2 itu kan optikus, penglihatan, mata. Terus nervus 3 itu kan nervus oculomotorius. Oculomotorius itu lebih ngatur kan ke pergerakan otot mata. Terus nervus 4 kan nervus trochlearis, itu juga mata. Nervus 5 dulu, nervus 5 itu trigeminal. Trigeminal itu ngatur tentang apa, wajah ya. Jadi mulut, rahang, wajah itu diatur sama nervus trigeminal. Kalau nervus 6 itu nervus abducens, itu juga ngatur ke otot mata. Terus nervus 7 itu facialis, mengatur mengenai eh, otot-otot wajah. Terus nervus 8. Nervus 8 itu nervus vestibulocochlearis, berarti pendengaran. Terus nervus 9 itu nervus glossopharyngeus, berarti ngatur tentang bagian mulut sama bagian faring, penularan gitu ya, sama lidah. Terus ada nervus 10, nervus vagus. Nervus vagus ini nervus yang mengatur banyak hal, eh jadi kayak nggak ada otoritasnya gitu. Terus nervus 11 itu nervus accessorius, ke leher, pergerakan otot leher ya. Terus nervus 12 hipoglossus, lebih ke otot lidah. Nah, jadi ini tuh ada kayak nervusnya keluar dari kranium itu dari mana sih? Nah, kalau nervus olfactorius itu keluar dari lamina cribosa tulang ethmoidale. Kalau nervus opticus itu dari canalis opticus di sini. Ini bulbus olfactorius nervus 1, nervus 2 itu keluar dari dari apa tadi namanya? Dari canalis opticus. Di sini ada canalis opticus. Terus yang nervus oculomotorius dari viscera orbitalis superior. Kalau nervus trochlearis itu dari viscera orbitalis superior juga. Di ini, sekitar sini. Terus nervus trigeminus itu dari viscera orbitalis superior, divisi ophthalmicus V1, terus ada foramen rotundum, terus ada nervus maxillaris V2 itu foramen vale, divisi mandibularis. Kalau ya, viscera orbitalis superior, divisi ophthalmicus V1, foramen nervus maxillaris V2, oh berarti yang ini. Nih, jadi kan ada tiga, kalau trigeminus kan ada tiga. Jadi masing-masingnya itu P1 itu nervus ophthalmicus, P2 itu nervus maxillaris, P3 itu nervus mandibularis ini. Lanjut, nervus abducens yang 6 itu keluar di viscera orbitalis superior, berarti sama kayak yang 3 sama 4. Terus nervus facialis itu keluar di foramen stylomastoideum. Jadi nervus meninggalkan capitas cranii melalui nervus ausculticus internus dan memberi cabang pada canalis facialis tulang temporalis sebelum keluar melalui foramen stylomastoideum. Nah, cabang-cabang ini meninggalkan kranium melalui visura dan kanalis.
ini. Terus ada nervus vestibulocochlearis melalui meatus auscultipus yang internus. Itu nanti di telinga. Lewat telinga bagian dalam nanti keluar set. Gitu. Terus ada nervus pharyngeus itu keluar dari foramen jugulare ini. Terus nervus vagus juga foramen jugulare ini. Terus nervus accessorius dari foramen jugulare juga. Terus nervus hipoglossus itu kanalis hipoglossi ini. Kalau ini lewat bawahnya ya, jadi lebih jelas gitu. Lanjut ke circulus arteriosus dirisi. Nah, ini yang sempat disebutkan sebelumnya. Di sini saya akan jelaskan lebih detail. Nah, jadi, gimana ya? Jadi ada bagian anterior sama posterior. Nah, sebelum, jadi kan ada arteri vertebralis sama arteri uh, carotis yang interna. Nah, arteri carotis interna ini akan bercabang untuk bagian yang anterior. Dia akan menjadi arteri cerebri anterior. Nah, ini kan arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior ini akan dihubungkan oleh arteri komunitas anterior. Kenapa ada perhubungan kayak gini? Biar ketika yang satunya tersumbat, yang satunya lagi itu masih bisa menerima darah, gitu. Eh, Lalu di sini itu ada arteri cerebri media. Terus kita lanjut dari belakang dulu. Kita ada arteri vertebralis. Lalu nanti akan bersatu menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini akan bercabang dua menjadi arteri cerebri posterior. Nah, yang menghubungkan antara arteri cerebri yang media sama arteri cerebri yang posterior itu namanya arteri komunikans posterior. Nah, sama juga kenapa ada perhubungan kayak gini, biar kalau satunya ada sumbatan, yang lain tuh masih tetap dapat gitu loh. Tetap bisa terhubung gitu. Gitu. Sekarang lanjut ke jalur penglihatan, lebih ke mekanismenya aja. Jadi gimana sih kok kita bisa melihat barang yang ada di depan kita? Dan itu karena mekanisme ini gitu. Gini. Jadi penglihatan kita itu ada dua. Ada yang temporal, bagian lateral, sama bagian medial. Sama bagian nasal yang medial. Nah, penglihatan yang nasal, yang medial itu akan ditangkap bagian retina yang lateral, yang temporal maksudnya. Jadi yang nasal fields ini bakal ditangkap sama retina yang temporal, yang lateral gitu. Sedangkan penglihatan yang bagian temporal atau yang lateral ini akan ditangkap sama retina yang nasal. Nah, atau bagian yang medial. Nah, selanjutnya akan akan diproses oleh nervus opticum. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini yang lateral ini, yang temporal ini akan tetap lurus gitu kan. Ke bagian lateral geniculata body itu lurus. Tapi kalau yang bagian nervus opticum yang nasal itu akan mengalami penyilangan ketika sampai di optic chiasm. Tuh, chiasm opticum akan mengalami penyilangan baru nanti ke lateral geniculata body. Lalu nanti eh, akan membentuk traktus, geniculocalcarean traktus, lalu bakal dibawa ke korteks bagian occipital. Nanti akan diproses di area Brodmann yang ke-17, itu area visual primer. Terus setelah area visual primer itu dapat, nanti akan diproses lebih lanjut oleh area Brodmann 18 sama 19, yaitu area visual yang sekunder. Akan lebih mempersepsikan ini tuh warnanya apa, dan itu gerakannya kemana, gerakannya seperti apa, gitu. Terus kan?
Sekarang kita akan masuk ke otot mata. Jadi, kenapa bola mata kita bisa bergerak ke kanan, ke kiri, atas ke bawah? Nah, itu tuh karena si otot mata ini, gitu. Oke, kita ini skip aja ya, langsung ke gambar. Jadi, kita campur-campur aja. Nah, ini tuh ada levator palpebra yang superior. Ini. Jadi, levator palpebra superior ini akan menempel di bagian palpebra mata kita. Jadi, itu alasan kenapa eh, bagian palpebra mata kita itu bisa naik gitu. Tuh, fungsinya buat elevasi palpebra superior. Bisa naik. Nah, teman-teman dan kan kalau pas kecil itu kan suka mainin bagian palpebra gitu. Biar kelihatan ngeri. Nah, itu tuh yang dimainin itu bagian palpebranya, tapi kenapa bisa nahan itu karena ada si levator palpebra superior. Enggak sih, maksudnya lebih ke bisa naik itu karena levator palpebra superior. Tapi yang lebih mau bilang aja kalau yang kita mainin itu ada yang nyangkut pautnya sama ini. Lalu yang kedua itu eh kita masuk ke ini aja dulu. Oblique superior. Oblique superior itu ini. Jadi dia itu agak beda soalnya dia itu ketika sampai di troklea itu kan bakal menghilang gitu loh. Apa bakal ke belakang. Jadi ini tuh lebih gerakan ke eh, apa gerakan memutar. Tuh rotasi medial bulbus oculi. Jadi nanti mata kita bakal ke dalam. Cep, ini ya. Nah, tunggu. Oblique superior melihat medial ke bawah ya kan bakal mutar ke bawah gitu. Terus kalau oblikus yang inferior itu kebalikannya. eh Kalau ini ke medial, yang superior, kalau yang inferior itu ke lateral. Bentar. Oblikus. Oh, kalau yang oblikus superior itu mutar ke bawah. Kalau yang oblikus inferior itu mutarnya ke atas. Gitu. Nah, eh, terus yang apa namanya? Yang oblikus superior itu juga ngatur ke arah medial. Jadi arah ke inti tubuh. Tapi kalau yang oblikus inferior itu juga bantu ke bagian yang netral. Jadi kita bisa lihat kayak gini tuh karena yang oblikus yang inferior. Terus lanjut, ada rectus superior, inferior, medialis, sama naturalis. Rectus superior itu ini, rectus naturalis itu yang ini, rectus medialis itu ini, sesuai namanya ya. Dan rectus um, yang rectus ini tuh langsung nempel ke mata. Jadi kalau medialis di tengah, superior itu di atas, medial itu yang dekat ke inti tubuh, yang netral itu nempel di bagian mata yang menjauhi dari tubuh. Terus, nah ini lebih jelas nih. Obliquus inferior itu kan dia nempelnya gitu, gini. Jadi ketika terjadi kontraksi, berarti dia bakal mutar keluar gitu loh. Makanya disebut mutarnya ke lateral gitu. Tapi kalau yang obliquus superior, kan gini ya. Jadi ketika kontraksi, berarti makin pendek, dia bakal mutar ke medial, bakal ke sini. Gitu. Gitu. Nah, ya. Kalau yang rectus itu pergerakannya itu sesuai. Jadi kalau rectus superior berarti ke arah superior, ke atas. Kalau rectus medial berarti eh, arah medial. Kalau rectus lateral berarti ke arah lateral. Terus rectus inferior berarti ke arah inferior. Gitu. Terus untuk syaratnya, yang beda itu sebenarnya cuma rectus lateralis sama obliquus superior. Obliquus superior itu 96, rectus lateralis itu, eh, sorry,
Kalau obliquus superior itu nepus 4, kalau rectus lateralis itu nepus 6, sisanya itu nepus 3. Lanjut ke syaraf otonom. Nah, syaraf otonom itu kan ada dua ya, ada simpatis sama parasimpatis. Itu sih bedanya. Kalau kita tahu kan biasanya simpatis itu lebih ke fight or flight, tapi kalau parasimpatis itu ke digest sama rest gitu. Nah, tapi ada beberapa perbedaan yang lain sesuai pembagiannya. Jadi, kalau sesuai distribusinya, nah, yang simpatis itu di segmen parakolumbal. Tapi kalau parasimpatis itu di segmen craniosacral. Nah, segmen parakolumbal itu contohnya kayak kulit, kelenjar keringat, musculus erector pili, terus ada jaringan adiposa, sama otot pembuluh darah. Kalau craniosacral ini terbatas pada kepala sama organ dalam kayak dada, perut, sama panggul gitu. Terus kalau berdasarkan lokasi preganglioniknya, itu yang simpatis itu di cornu lateralis atau nucleus intermediolatralis, cornu lateralis medulla spinalis, atau NIL-CLMS, segmen medulla spinalis, segmen T1 sampai L2, lalu akan menuju ganglion truncus simpaticus atau ganglion prevertebralis. Tapi kalau yang parasimpatis itu eh, lokasi preganglioniknya itu di nukleus saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan substansia grisera medulla spinalis segmen S2 sampai S4. Nanti menuju ke ganglion terminalis. Lalu ada panjang akson. Nah, kalau simpatis itu neuron preganglionik memiliki akson pendek, lalu neuron postganglionik aksonnya panjang. Jadi, eh, yang preganglionik nanti aksonnya pendek, lalu bakal nyampe di istilahnya halte ya. Terus nanti postganglioniknya itu bakal panjang. Tapi kalau parasimpatis, neuron preganglionik itu memiliki akson panjang dan postganglionik aksonnya pendek, jadi kebalik. Terus ada neurotransmitter. Kalau simpatis itu neurotransmitternya yang preganglionik itu melepaskan ACH, tapi kalau yang postganglionik itu melepasin norepinefrin. Kalau parasimpatis itu mau preganglionik sama postganglionik itu sama-sama lepasin ACH. Terus kalau efek fisiologis ya seperti yang kita udah tahu ya. Kalau simpatis itu flight or fight, jadi kalau yang parasimpatis itu rest and digest. Gitu. Jadi kalau kita deg-degan, yang bikin kita deg-degan itu karena yang simpatis. Kalau kita bisa tidur, bisa santai, itu karena yang parasimpatis. Lanjut, ada modalitas syaraf kranial. Nah, jadi modalitas syaraf kranial itu ada 7 tipe. Ada GSE, GPE, SPE, GPA, SPA, GSA, sama SSA. Oke, GSE, GSE, GSE itu General Somatic Afferent. Jadi, motorik untuk otot skelet yang umum. Ini yang untuk otot skelet lah gitu. Kita bisa gerak ya karena GSE. Kalau terus kita yang ngatur kan, volunteer terus gitu. Terus kalau GVE, General Visceral Afferent, itu otonom parasimpatis, kelenjar dan pupil. Jadi, otonom berarti pergerakannya itu auto, involunteer. Dan itu untuk parasimpatis dan khususnya untuk kelenjar sama pupil. Kan kita nggak sadar gitu loh ketika kelenjarnya itu mengeluarkan apa, mensekresikan sesuatu, kita kan nggak yang memerintah, makanya otonom. Terus ada SPE, Special Visceral Afferent, itu motorik untuk otot skelet yang berasal dari branchial arch. Itu ada otot punggungnya, terus ada mimik, terus ada musculus sternocleidomastoideus, dan musculus trapezius, terus ada otot laring dan faring. Terus ada GPA, General Visceral Apparent, itu sensorik umum, ada organ visceral, itu yang ngatur kayak nyeri, suhu, raba, sama tekan. Terus ada SPA, Special Visceral Apparent, jadi
Sensorik untuk indera khusus dari 4GIT, penciuman dan penglihatan. Jadi lebih ke organ pencernaan gitu ya. Terus ada GSA, General Somatic Afferent, itu sensorik untuk tubuh. Nyeri, suhu, raba sama tekan. Bedanya sama yang ini apa? Kalau yang GPA kan untuk organ visceral. Kalau GSA itu somatik, jadi bukan untuk organ visceral. Eh kayak kulit, nah gitu, ke arah situ. Terus ada SSA, Special Somatic Trend, sensorik untuk indera khusus dari tubuh. Ada visual, keseimbangan, sama pendengaran. Nah, eh jadi ini kita bakal bahas masing-masing, gitu maksudnya apa gitu. Nervus olfactorius itu, enggak, ya, kayak yang ini. Nervus oculomotorius, itu acaranya itu biasanya sama GVE. Kalau nervus trochlearis itu acaranya GSE. Terus kalau nervus trigeminus itu yang acaranya itu GSA, kan general somatic afferent. Nah, kalau yang ini kan somatic afferent, somatic afferent, somatic afferent, kayak gitu. Terus nervus abducens afferentnya itu GSE. Kalau nervus facialis itu GSA sama SA. Kalau afferentnya GPE. Terus kalau nervus glossopharyngeus itu afferentnya ada GPA, GSA. Kalau afferentnya itu ada GPE. Kalau nervus valgus itu ada GSA, GPA. Terus afferentnya itu ada GPE. Kalau nervus accessorius itu afferentnya GSE, general somatic afferent. Kalau nervus hypoglossus itu general somatic afferent juga. Kayak sekian eh, sedikit penjelasan yang bisa saya berikan untuk blok 2.3 ini, khususnya di bagian anatomi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Eh, ya semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.